بسم الله الرحمن الرحيم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رب بهم عجل بالنصر بالفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang datang banyak, yang jawabnya sedikit. Kita mau ngaji sebentar aja nggak lama. Yang kecil jangan teriak-teriak, ya. Biasanya suaranya kecil aja. Nah, suaranya kecil, suaranya yang gede biar suaranya agak gedean dikit. Insya Allah penyakit kita dibuang sama Allah, dosa kita diampuni sama Allah SWT, hajat kita dikabul oleh Allah SWT. Kita ulang lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harraka alqulub bizikri alhabibil mahbub syafi'il ilali wa farijal kurub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para hujjat, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan datangnya kita di tempat ini menjadi asbab dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, dosa guru kita diampuni oleh Allah, dosa umat baginda Nabi Muhammad SAW diampuni oleh Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal. Dan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah SWT. Hutang kita dibayarkan, urusan kita digampangkan, rezeki kita dibagikan insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal. Malam yang penuh berkah ini adalah malam yang dijanjikan sama Nabi. Di malam ini adalah salah satu dari malam yang doa kita apabila kita berdoa tidak ditolak oleh Allah SWT. Khamsatul layalin turadu fiha da'wah. Awwalu lailatul Rajab, wa lailatul nisfu Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, wa lailatul Aidin. Wa ma'na al-hadis. Nabi bersabda, ada 5 malam yang apabila kita berdoa, doa itu tidak ditolak oleh Allah SWT. Pada malam 1 Rajab. Rajab sudah berlalu. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Ini sekarang, ini malam kita jalani. Yang ketiga, walailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang keempat, walailatul Aidin. 4 dan 5 adalah malam Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi bersabda, apabila kita berdoa di malam ini, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Pertama malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang malam ketiga malam Jumat. Malam yang keempat malam Idul Fitri. Yang kelima malam Idul Adha. Apabila orang berdoa, Nabi menyatakan orang apabila dia berdoa, dia yakin doanya diistijabah oleh Allah SWT. Al-yaqin muqinin, dia akan mendapatkan ijabah dari Allah SWT. Yang Allah sudah perintahkan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, kata Allah, maka Allah akan ijabah, akan Allah jawab doa-doa kita. Apakah langsung kita diijabah oleh Allah? Apakah nanti kita diijabah oleh Allah? Apa mungkin di akhirat pasti kita akan diijabah oleh Allah SWT. Ada 4 berdoa, metode berdoa. Pertama, ada orang berdoa dengan lisannya saja. Dia pakai mulutnya, dia berdoa, ya Allah, saya minta dunia saya minta agama saya minta akhirat saya disempurnakan ya Allah. Dengan mulut saja, hajatnya dikabul, urusannya digampangi.
Apalagi utangnya dibayarin. Yang belum punya istri, mudah-mudahan diberikan istri yang soleha. Yang belum punya suami, diberikan suami yang soleh. Dan yang belum punya anak, diberikan keturunan yang soleh atau soleha. Dia pakai mulutnya saja, tanpa pakai yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang orang berdoa tidak dengan mulutnya, tapi dengan hatinya. Tidak dia keluarkan ucapan, tidak dia keluarkan seruan kepada Allah SWT, kecuali dia minta dengan Allah dengan hatinya saja. Nggak keluar suara, nggak keluar apa-apa, cuma hati. Jadi ada orang berdoa dengan hatinya saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang berdoa dengan mulut dan hatinya. Mulutnya dia baca, hatinya juga ikut membaca. Ini mudah-mudahan yang pertama kita bisa, yang kedua kita belajar bisa, yang ketiga kita usahakan semaksimal jadi bisa. Antara mulut kita dengan hati kita ikut berdoa bersama-sama. Jangan cuma mulut saja, hati kita kemana-mana. Allah tidak akan menerima doa seorang hamba yang hatinya ghafil, hatinya tidak ingat kepada Allah SWT. Dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia berharap dari Allah, tapi hatinya di makhluk yang lain, bukan kepada Allah SWT. Di majlis yang mulia ini kita diingatkan tentang Allah SWT, diingatkan tentang Nabi Muhammad SAW, diingatkan dengan Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani, dan banyak keberkahan yang akan kita dapatkan pada malam hari ini. Insya Allah tidak keluar dari tempat ini kecuali hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal. Jadi ada orang berdoa dengan mulut dan hatinya berbarengan. Yang terakhir ada doa sudah dia baca dengan mulutnya, dia baca di dalam hatinya, dia merasakan istighraq, dia merasa tenggelam dalam doa tersebut. Saya kasih cerita. Ada satu orang soleh, ketika tengah malam istrinya bangun, istrinya menyatakan, istrinya ngasih tahu, wahai suamiku, di dapur kita tidak ada makanan. Sedangkan anak kita setiap dia bangun, dia akan selalu minta makanan. Kata suaminya, wahai istriku yang tercinta, tidurlah engkau karena subuh belum datang. Karena istri yang soleha, apa yang diperintahkan suaminya dia langsung nurut. Karena suaminya perintahkan dia tidur, maka dia tidur kembali. Akhirnya di waktu subuh bangunlah istrinya, dan suaminya sholat subuh berjamaah dengan istrinya. Ketika waktu subuh, anaknya sudah mulai bangun. Wahai ibu, apakah ada makanan yang bisa aku makan? Kata anaknya. Akhirnya kata istrinya, ya, istrinya orang soleh tadi, sebentar aku akan minta kepada orang tuamu, bapakmu. Akhirnya si istri tadi ngomong kepada suaminya, wahai suamiku, anak kita sudah minta makanan, sedang kita tidak punya apa-apa di dapur. Subhanallah, ini orang soleh langsung keluar, wahai istriku sebentar, aku mau ikhtiar, minta kepada Allah, akan mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang pakai logika, dia tidak akan pernah sampai rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rezekinya Allah itu rahasia, tidak ada yang tahu. Pedagang pun, dia berdagang, dia tidak pernah tahu siapa yang akan beli. Kalau dia tahu pun siapa yang beli, dia tidak tahu jumlahnya berapa. Yang jelas, ini orang soleh, dia keluar, dia pergi ke masjid, dia bermunajat kepada Allah. Bayangkan, janggutnya sampai basah, diakibatkan air mata yang terus mengalir ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janggutnya, Pak, yang punya janggut, ada yang punya janggut, Pak? Hah? Punya janggut nggak, Pak? Nggak apa-apa, nggak punya janggut. Akhirnya basah muka kita dengan air mata. Di waktu bersamaan, dia minta kepada Allah, ada satu raja yang punya kerajaan, dia keluar di waktu ba'da salat subuh membawa satu kantong emas yang dia bernazar kepada Allah, ya Allah, akan aku berikan kepada seseorang yang aku temui pertama kali. Yang dia naik kuda, yang kendali kudanya dia lepaskan, dia tidak pegang, dia tidak kendalikan, dia biarkan kudanya berjalan. Sampailah kuda tersebut di masjid tempat orang soleh tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Pak, seorang yang beriman kepada Allah, dia yakin Allah Maha Pemberi rezeki. Dia tidak takut bahwa dia akan mendapatkan rezeki yang Allah janjikan. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk pasti akan dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dijemput
ada yang datang sendiri, ada yang tanpa disangka-sangka. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapatkan rezeki semuanya, yang kita sangka, yang kita ikhtiarkan, yang datang tanpa kita sangka-sangka. Kembali kepada cerita tadi, si Malik tadi, si raja tadi sampai ke masjid tempat orang soleh tadi lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia samperin itu orang soleh, wahai saudaraku, aku bernazar kepada Allah, aku berikan satu kantong emas ini kepada orang yang aku temui pertama kali, dan engkaulah adalah orang yang pertama kali akan yang aku temui pertama kali, dan engkaulah ada akan kuberikan satu kantong emas. Orang soleh tadi ketika mendapatkan satu kantong emas, dia berterima kasih kepada seorang raja tadi yang sudah memberikan satu kantong emas. Setelah mendapatkan satu kantong emas dan dapatkan ucapan dari orang soleh tadi, si raja berkata begini, wahai saudaraku, kalau seandainya engkau membutuhkan sesuatu, maka datanglah ke kerajaanku. Pak, kira-kira jawaban kita apa enggak? Seandainya raja tadi memberikan satu jaminan, kalau seandainya kalau butuh sesuatu datang ke kerajaan beliau, jawaban kita kira-kira apa? Hah? Siap. Yang lain diam. Kira-kira jawabannya apa? Siap aja. Siap gerak gitu. Itu orang soleh. Ketika tadi raja bilang, wahai saudaraku, kalau kau butuh sesuatu datang ke istanaku. Apa jawaban orang soleh tadi yang beriman kepada Allah? Tidak, wahai Malik, wahai raja, aku tidak datang ke istanamu. Aku datang ke istananya Allah. Yang Allah jadikan engkau datang ke istananya. Ini orang yang sudah yakin sama Allah, dia mantap di dalam hatinya, Allah lah pemberi rezeki. Allah lah, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menentukan segala sesuatu apa yang akan terjadi. Maka dia datang dengan berdoa kepada Allah, maka datanglah raja tersebut memberikan satu kantong emas. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, yakin kepada Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kita tahu Allah maha segala-galanya. Jangan pernah bergantung kepada makhluk, maka kecewa yang akan kita dapatkan. Manusia akan Allah berikan manfaat dan mudarat, ya. Itu apabila diizinkan oleh Allah SWT. Pada hakikatnya manusia tidak memberikan manfaat walaupun mudarat. Apabila kita mendapatkan orang-orang soleh, di situ biasanya Allah berikan keberkahan di dalam diri mereka. Maka beruntung kita pada malam ini membaca manaqib, membaca sirah tentang Syekh Abdul Qadir Jalani dan sirah Nabi Muhammad SAW yang kita yakin itu menjadi asbab turunnya rahmat pada malam hari ini. Dan insya Allah doa kita diampuni oleh Allah SWT. Dosa kita diampuni oleh Allah SWT dan doa kita diistijabah oleh Allah SWT. Yang mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Kita berharap semua anak-anak kita jadi anak yang solehah, berbakti dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang kita harapkan pertumbuhan mereka orang yang hidup dalam tuntunan syariat dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang insya Allah menjadi kebanggaan buat Nabi Muhammad SAW, anak-anak kita insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa pertama dengan mulut, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan mulut dan hati, yang keempat ketika berdoa kita merasakan istighraq, lagi benar-benar berhadapan kepada Allah SWT. Yang Nabi menyatakan ad-doa silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Apapun yang kita inginkan selalulah berdoa. Ucapan kita nisful kalam, al-kalam nisful doa. Adapun ucapan itu separuh daripada doa. Biasakan keluar dari mulut kita sesuatu yang baik. Yang kita yakin keluar dari tempat ini mulut kita tajam, Pak. Apapun yang kita keluarkan dengan asbab kita berkumpul di tempat mulia ini, insya Allah yang kita keluarkan jadi doa. Apapun yang kita minta, insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan yang ada keluarga kita di rumah pulang dari tempat ini, kita doakan mereka menjadi ahlil khair, orang-orang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, orang-orang yang dapat hidayah dari Allah SWT, dalam pengawasan Allah SWT, dalam perlindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap perkumpulan ini menjadi asbab kumpulnya kita bersama para guru-guru kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita yang selalu menuntun kita ke jalannya Allah, yang akan membawa kita ke surganya Allah bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.